Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Maharani Bening Katlistiwa dengan NPM 026. Kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Aplikasi Pengelolaan COVID-19. Analisis konten menggunakan Mobile Application Rating Scale. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 alasan. Yang pertama, Indonesia telah mengalami masa COVID selama 1 tahun. Peneliti ingin mengetahui teknologi seperti apa yang sudah dikembangkan untuk membantu memberantas COVID-19. Yang kedua, Indonesia adalah masyarakat dengan tingkat penggunaan smartphone tertinggi di dunia. Peneliti ingin mengetahui teknologi seperti apa yang sudah memanfaatkan kesempatan seperti ini. Lalu yang ketiga adalah aplikasi mHealth untuk memberantas COVID-19 sudah banyak digunakan oleh banyak negara. Peneliti ingin mengetahui apakah Indonesia telah mengembangkan aplikasi mHealth untuk memberantas COVID-19 dengan berkualitas dan baik. Penelitian ini memiliki tujuan. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan aplikasi mHealth COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi apa saja yang berkualitas dalam menjadi aplikasi mHealth COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, aplikasi ini bertujuan untuk menjadi pedoman untuk pengembangan aplikasi mHealth selanjutnya di Indonesia. Penelitian ini memiliki 2 tinjauan teoritis. Yang pertama, pada tahun 2020 telah dilakukan penelitian terhadap aplikasi mHealth untuk memberantas COVID yang tersedia di Google Store dan App Store di India. Lalu yang kedua, pada tahun yang sama telah dilakukan penelitian terhadap aplikasi mHealth untuk memberantas COVID-19 terhadap aplikasi rancangan pemerintah di tiap negara sejak awal pandemi. Lalu ada metode penelitian. Mari kita membahas teknik analisisnya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk menjawab research question, peneliti akan mengumpulkan aplikasi yang ada di App Store dan Google Store dengan kata kunci terlebih dahulu. Setelah itu diunduh dan digunakan untuk mengetahui kualitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas aplikasi digunakan Mobile Application Rating Scale. Mobile Application Rating Scale adalah pengukuran yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas aplikasi mHealth. Aplikasi MARS memuat 23 item, di mana 19-nya terbagi menjadi 4 variabel, yaitu informatif, fungsionalitas, keterlibatan, dan juga estetika. Selain itu, sisanya terbagi menjadi 2 variabel, yaitu subjektivitas dan juga skor spesifikasi. Setelah dikumpulkan, rata-rata dari tiap variabel akan dikumpulkan kembali. Ketika setiap variabel sudah mendapatkan rata-ratanya, rata-rata tiap variabel akan dirata-ratakan kembali dengan variabel lainnya, dan akan menghasilkan suatu kualitas atau nilai kualitas MAS dari aplikasi itu sendiri. Peneliti juga memiliki hipotesis yang dimana H0-nya berkata bahwa setiap variabel tidak memiliki hubungan signifikan dengan kualitas aplikasi. Lalu H1-nya berkata bahwa setiap variabel memiliki hubungan signifikan dengan aplikasi. Untuk membuktikan hipotesis ini, peneliti perlu mengumpulkan variabel X terlebih dahulu, yang terdiri dari variabel keterlibatan, fungsionalitas informasi, estetika, subjektivitas, dan juga skor spesifikasi, dan variabel Y, yaitu kualitas aplikasi itu sendiri yang telah dirata-ratakan sebelumnya. Setelah itu, peneliti akan melakukan uji korelasi berganda dan menganalisis nilai signifikan F-nya untuk mengetahui signifikan antar variabel dengan kualitasnya. Selanjutnya, populasi dan teknik sampling. Populasi dari penelitian ini adalah segala aplikasi yang ada di Google Store dan App Store. Dan untuk teknik sampling, peneliti akan melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, peneliti akan menyaring segala aplikasi yang ada di Google Store dan App Store menggunakan 3 kata kunci seperti berikut: COVID-19, coronavirus, dan juga pandemi. Setelah itu, aplikasi yang didapatkan akan disaring kembali berdasarkan apakah aplikasi tersebut berhubungan dengan COVID atau tidak. Yang tiga, akan didiskualifikasi. Aplikasi yang berhubungan dengan COVID juga akan disaring kembali berdasarkan apakah aplikasi tersebut berbahasa asing selain Inggris, apakah aplikasi tersebut merupakan suatu bentuk penelitian dan penyimpanan, atau apakah aplikasi tersebut hanya bisa digunakan di beberapa negara atau instansi. Setelah itu didapatkan 18 aplikasi, dan peneliti mengunduh serta melakukan analisis terhadap aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas antar coder dilakukan dengan Krippendorff Alpha. Setiap item, yaitu 23 item, dilakukan uji reliabilitas dengan Krippendorff Alpha. Dapat kita lihat dalam tabel bahwa setiap item memiliki nilai Krippendorff Alpha di atas 0,8. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian akan dibahas dimulai dari research question pertama yang bertanya, aplikasi kesehatan mHealth COVID-19 apa yang paling berkualitas di Indonesia? Melalui pencarian aplikasi dengan 3 kata kunci dan diskualifikasi aplikasi, berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya, ditemukan terdapat 18 aplikasi yang dapat diteliti. Namun, ternyata hanya ada 17 aplikasi yang dapat diteliti lebih lanjut.
10 dari aplikasi adalah buatan instansi non-pemerintah, sedangkan 7 lainnya adalah pemerintah. Dapat kita lihat bahwa 17 aplikasi ini memiliki fokus utama, yaitu distribusi informasi, pelacakan kontak, penilaian diri, serta pelacakan rumah sakit. Terdapat diagram alur penyaringan aplikasi, di mana dimulai dari pencarian aplikasi dengan 3 kata kunci, yaitu COVID-19, coronavirus, dan juga pandemik, di mana terdapat 231 aplikasi di Google Store dan juga 609 aplikasi di App Store. Aplikasi ini akhirnya didiskualifikasi kembali berdasarkan apakah aplikasi ini berhubungan dengan COVID atau tidak. Jika aplikasi ini berhubungan dengan COVID, dilihat lagi apakah aplikasi ini menggunakan bahasa non-Inggris atau bahasa non-Indonesia. Aplikasi ini hanya bisa digunakan di beberapa wilayah, negara, atau instansi, dan juga apakah aplikasi ini hanya sebatas penelitian dan untuk penyimpanan data. Akhirnya aplikasi yang sudah didiskualifikasi disaring kembali berdasarkan duplikasinya. Akhirnya terdapat 18 aplikasi, namun dikurangi satu karena satu aplikasi ternyata rusak atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya hanya terdapat 17 aplikasi yang dapat diteliti. Terdapat hasil analisis dari 17 aplikasi di bawah ini. 10 rumah aman mendapat skor tertinggi yaitu 4,1, yang mengindikasikan bahwa 10 rumah aman adalah aplikasi COVID-19 paling berkualitas di Indonesia, diikuti oleh skor tertinggi keterlibatan yaitu 10 rumah aman juga, dan juga skor fungsionalitas tertinggi diambil oleh Peduli Lindungi. Sedangkan itu skor estetika tertinggi diambil oleh Bersatu Lawan COVID-19 dan juga COVID-19 Respon. Selain itu, aplikasi dengan nilai skor terendah diambil oleh Apollo COVID-19 dengan nilai 1,9. Sedangkan hasil penelitian untuk hipotesis, di mana peneliti menggunakan uji korelasi berganda dengan menganalisis nilai sigma F, ditemukan bahwa nilai F itu lebih besar daripada F-table, di mana 1550,617 lebih besar daripada 3,09. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Dan signifikansi 0,00 lebih kecil daripada 0,05, yang mengartikan bahwa variabel X yang terdiri dari variabel keterlibatan, fungsionalitas informasi, estetika, subjektivitas, serta skor spesifik sangat berpengaruh signifikan dengan nilai Y, yaitu skor kualitas aplikasi itu sendiri. Selanjutnya, diskusi penelitian dimulai dari kualitas aplikasi. Dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata tiap variabel dari 17 aplikasi menemukan bahwa variabel fungsionalitas memiliki nilai tertinggi di antara variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi mHealth COVID-19 di Indonesia memiliki fungsionalitas tinggi karena pembuat aplikasi ingin masyarakat dapat mudah menggunakan aplikasinya. Lalu yang kedua, variabel informasi memiliki nilai terendah di antara variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan juga bahwa aplikasi mHealth COVID-19 di Indonesia masih belum bisa mengedepankan sisi informasi dari aplikasi buatan mereka. Namun, kita juga bisa melihat bahwa 3 aplikasi terbaik itu adalah buatan pemerintah, yang berarti pemerintah sudah dapat berhasil membuat dan merancang aplikasi mHealth COVID-19 di Indonesia secara berkualitas. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian pertama yang menganalisis aplikasi mHealth COVID-19 di Indonesia dengan skala MARS. Namun di sisi lain, kelemahan dari penelitian ini bisa saja terjadi karena ada beberapa aplikasi kesehatan mHealth COVID-19 yang terlewat. Hal ini karena beberapa hasil temuan aplikasi di toko aplikasi berbeda-beda setiap harinya. Selain itu, walaupun penelitian ini memang sengaja dilakukan setahun setelah mulainya COVID-19 di Indonesia, dapat kita ketahui bahwa banyak aplikasi yang sudah tidak berfungsi lagi atau bahkan kurangan data untuk diteliti. Maka untuk penelitian selanjutnya, mungkin dapat dianalisis aplikasi sebelum-sebelumnya agar dapat mendapat akses yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Kesimpulan dan saran. Variabel informasi merupakan variabel yang memiliki skor terendah dan membutuhkan perbaikan untuk kedepannya. Apalagi aplikasi kesehatan, informasi menjadi hal yang paling nomor 1 harus diperhatikan. Jadi untuk pengembang aplikasi selanjutnya, apalagi untuk kesehatan mHealth dan untuk COVID-19 ataupun kesehatan-kesehatan lainnya, harus mengedepankan variabel informasi. Harus diketahui juga bahwa aplikasi mHealth COVID-19 di Indonesia masih kekurangan telekonsultasi atau telekesehatan di aplikasinya. Walaupun ada beberapa aplikasi telekesehatan di Indonesia, namun belum ada aplikasi telekesehatan khusus untuk COVID-19 yang diciptakan di Indonesia. Sekian dari pemaparan hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.